lain, pada kesempatan ini kita akan membaca atau kita akan membicarakan filsafat pendidikan Islam. Ada 3 term, ada 3 istilah: filsafat, pendidikan, dan Islam. Filsafat ini bukan Islam. Filsafat ini tidak beragama sebenarnya. Ada filsafat, filosofiah, hikmah ya, kemudian pendidikan, ini baru ada, kemudian Islam itu sendiri. Kalau kita berbicara filsafat, kerangka yang kita pakai biasanya bercorak barat atau dari barat. Setidaknya dimulai dari Yunani, Romawi, kemudian sampai modern dan postmodern. Tetapi sebenarnya filsafat ini universal. Ia bisa kita gunakan kapanpun, dimanapun ya, di segala bangsa. Mari kita mulai dengan misalnya ontologi. Di Quran, Allah ini memperkenalkan diri kepada kita nama-namanya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Qul id'ullaha aw id'ur rahman ayyamma tad'u. Terus gimana itu? Ayyamma tad'u falillahil asmaul husna. Atau di surat Al-Hasr ya. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Nanti terakhir itu ya, ada watilkal amsalun nadribu linnasi la'allahum yatafakkarun. Allah sebutkan namanya Rahman, Rahim, dan lain-lain. Di Quran kita mengetahui asma itu bentuk plural, bentuk jamak dari isim, atau yang kita sebut ontologi tadi ya. Isim adalah ontologi atau ontologi. Wa 'allama Adamal asma. Allah memperkenalkan, mengajarkan Nabi Adam nama-nama. Asma ini bentuk plural, bentuk jamak dari kok enggak terlalu cerdas kalian ya, dari isim ya, dari isim. Isim ini ismun berasal dari kata sumuwun atau tinggi. Maka yang tinggi dalam bahasa Arab sama. Nama itu harus dijunjung tinggi. Nama Anda sendiri, nama orang tua, nama lembaga pendidikan, nama calon mertuanya kalau ada, itu semua harus dijunjung tinggi. Ismun. Saling menoleh enggak apa-apa ya. Ismun, maka nama harus dijunjung tinggi. Pertanyaannya begini. Tuhan memperkenalkan namanya pertama kali dalam ayat yang kita kenal, yakni Iqra ya. Iqra bismi rabbikal ladzi. Tuhan memperkenalkan namanya bahwa dia Khaliq. Iqra berasal dari kata qara'a. Qara'a artinya banyak maknanya, bisa mengikuti suara dengan huruf, mengumpulkan, atau kadang lazim diartikan membaca, enggak apa-apa. Setiap ada tambahan alif dan nun itu bermakna apa? Bermakna sempurna. Qara'a menjadi Quran. Berarti qara'a Quran, bacaan yang syato artinya jauh. Kalau jauhnya dia sempurna dari Tuhan, syaiton. Ya, syaiton. Kemudian arafa artinya mengetahui. Kalau pengetahuan yang sempurna namanya irfan, ya. Di sini. Pengetahuan yang sempurna namanya irfan. Telanjang kalau sempurna uryan, ya. Pokoknya tambahan an sempurna semua. Tapi singkat sajalah, sudah, nggak penting itu ya. Ya penting, ya nggak tahu. Mengapa Allah merasa penting memperkenalkan diri? Nah, ini dia, ini pertanyaannya. Ini ontologi dalam Islam, realitas ontologis akan dijawab dengan pertanyaan, mengapa Allah penting memperkenalkan diri kepada kita? Kita menyebut, mengidentifikasi dari nama-nama. Maka Allah pun merasa penting memperkenalkan kepada Nabi Adam nama-nama. Ontos. Ontos ini ada atau dianggap ada. Kalau logos itu ilmu, ilmu tentang yang ada. Gara-gara ada nama, kita punya konsepsi tentang ada. Oh, ada ini sulit sekali. Dari Allah sampai yang paling kecil sampai atom itu satu. Tapi kok banyak? Nah, yang banyak itu
mawjudat, realitas-realitas yang diadakan. Jadi begini, seandainya Allah tidak memperkenalkan diri, dalam hadis disebutkan nama Allah ini ada berapa? 99. Tapi di Quran 120 lebih. Kemudian ini 99 ya di Quran. Kemudian menurut Imam Al-Qurtubi, Asmaul Husna itu bukan 99, ada 200. Kemudian menurut Abu Bakar ya, Ibnul Arabi, nama Allah itu 1000, bahkan lebih. Mari kita buktikan. Di Asmaul Husna yang 99, Allah itu tidak disebut sebagai Dayyan, Mannan. Tidak ada di 99 ini. Mannan. Kemudian apa lagi? Dayyan. Ada yang tahu apa lagi? Hanan. Tidak ada di 99 itu. Tapi di Quran ada. Di Asmaul Husna itu loh ya. Ternyata itu hanya informasi dari satu hadis dan memang pernah dibaca Nabi. Jadi Asmaul Husna itu banyak sebenarnya dan kita nggak tahu. Terserah Allah mau sebut apa. Hanya penting bagi Allah memperkenalkan diri. Kalau tidak, kita pasti salah-salah sebut. Namun demikian, kamu boleh memanggil saya Allah atau Ar-Rahman. Apapun atau bagaimanapun cara kamu berdoa. Dan Allah punya nama-nama yang baik. Husna ini kebaikan yang sempurna. Asmaul Husna ya. Tetapi perlu diketahui bahwa anggapan manusia tentang Tuhan dengan Tuhan itu sendiri berbeda. Maka Allah membatasi dengan bahwa Allah berbeda dengan makhluk. Allah yang berbeda gimana itu? Mukhalafatul hadis di Quran ayatnya, bahwa Allah berbeda dengan makhluk di Quran ayatnya tidak ada yang tahu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak ada yang sama dengannya. Mari kita bedakan ya. Saya mengambil permen, mengambil kue-kue ini. Anak kecil, dia minta izin kepada mbahnya ya, Mbah Margono itu, Mbah saya mau ngambil permen, lalu dia mengambil makanan kue. Menurut si anak kecil dia mengambil dengan dua tangannya, menurut anak kecil tadi banyak. Tapi menurut orang tuanya sedikit. Apalagi menurut Tuhan. Kalau ini masih sulit dipahami, itu ukuran manusia dengan Tuhan berbeda. Manusia senang enggak kalau punya anak? Senang ya, punya keturunan. Tapi bagi Allah justru tidak baik. Karena ia akan mengurangi kesempurnaannya. Masa Allah punya anak? Lam yalid walam yalid, Tuhan tidak melahirkan. Bukan mak berarti kan? Walam yulad, dan tidak dilahirkan. Ia bukan anak berarti itu. Untuk manusia baik punya anak, untuk Tuhan tidak baik. Maka penting bagi Tuhan memperkenalkan diri. Ayo saya ini siapa? Tuhan memperkenalkan diri. Dari kata asma itu ya. Nah ini yang kemudian dalam filsafat Islam disebut sebagai ontologi. Nah, apa pentingnya Tuhan memperkenalkan diri? Sebab manusia bisa punya salah persepsi, manusia bisa salah anggapan dan lain-lain mengenai Tuhan itu apa dan bagaimana. Lagi pula di Quran ayat tentang ilmu ini 800 lebih. Jadi banyak sekali ayat tentang ilmu. Cari sendiri ya, banyak sekali.